Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kekristenan percaya bahwa apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Misalnya kita menabur kasih, di mana-mana kita menyatakan kasih Allah, maka yang akan kita tuai adalah kedamaian misalnya, ya kan. Kalau kita menabur sabar, hidup kita dalam kesabaran, pasti kita akan menuai sukacita dalam hidup kita. Kita menabur segala sesuatu kita hadapi dalam ketenangan, pasti kita juga akan menuai kekuatan dalam segala hal. Namun hal yang paling menyakitkan dalam hidup ini adalah jika kita menabur gandum, namun justru yang kita tuai adalah semak duri. Kita menabur kasih, kita menuai kebencian. Kita menabur kesabaran, tiba-tiba kita menuai tekanan dan penderitaan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pasti setiap orang akan merasa kecewa, sakit karena ini. Nah, pertanyaannya sederhana. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada beberapa hal. Yang pertama, misalnya hal itu bisa terjadi jika hati kita tidak benar. Artinya motivasi kita jahat. Betul, kita kelihatannya menabur dalam ladang Tuhan, tapi sebetulnya motivasi kita karena ingin dipuji. Nah, itu kita menabur gandum, yang kita tuai adalah semak duri. Misalnya kita kelihatannya mengasihi, tapi di balik kasih itu di hati kita ada kejahatan. Kita sebetulnya merancangkan sesuatu. Kita sebetulnya ingin meraih keuntungan sesuatu. Nah, ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita menabur gandum tapi menuai semak duri. Kenapa? Karena hati kita tidak benar, motivasi kita salah, motivasi kita bahkan jahat. Yang kedua, kita menabur gandum tapi kemudian menuai semak duri. Bisa juga terjadi, kenapa? Karena hidup kita telah mengecewakan Tuhan. Jadi kita melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita sebetulnya hidup dalam dosa, dan kalau kita hidup dalam dosa, kita mau menabur apapun yang kita tuai tetap penderitaan dan semak duri. Kenapa? Karena kita berkata, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, yang ketiga saya pelajari, kenapa orang bisa menabur gandum tapi menuai semak duri. Yang pertama sudah saya jelaskan, itu karena hati kita tidak benar, motivasi kita salah. Yang kedua, karena hidup kita telah mengecewakan Tuhan. Lalu yang ketiga, karena kita sedang dalam proses Tuhan. Artinya begini, bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk supaya kita makin dewasa. Nah, keadaan ini harus kita akui, keadaan ini harus kita sadari sebagai sesuatu yang sementara. Jadi sudah nggak usah panik dulu, sudah nggak usah kecewa dulu, sudah nggak usah putus asa dulu, sudah belajar sabar, sudah belajar berserah penuh kepada Tuhan. Karena setelah selesai masa proses Tuhan, maka Allah berkati kita 2 kali lipat dalam kemuliaan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita memang sedang membahas tentang menabur gandum dan menuai semak duri. Inilah sesuatu yang paling menyakitkan dalam hidup orang, karena orang ingin bahkan menabur semak duri tapi yang dia tuai gandum, ya kan. Artinya dia tetap mau hidup seenaknya, tetapi dia mau dapat berkat yang spesial. Tetapi Tuhan ajarkan buat kita sederhana, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Nah, hari ini itu akan kita pelajari sama-sama. Kita mau lihat dari Yeremia pasal 12. Yeremia pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Yeremia 12 ayat 7 sampai 13, demikian firman Tuhan. Yeremia 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Aku telah meninggalkan kediamanku,
telah membuangkan negeri milikku. Aku telah menyerahkan buah hatiku ke dalam tangan musuhnya. Negeri milikku sudah menjadi seperti singa di hutan bagiku. Ia mengeraskan suaranya menentang aku, sebab itu aku membencinya. Negeri milikku sudah menjadi seperti burung belang bagiku. Burung-burung buas mengerumuninya. Ayo, kumpulkanlah segala binatang di padang, bawalah untuk menghabiskannya. Banyak gembala telah merusakkan kebun anggurku, memijak-mijak tanahku, dan membuat tanah kedambaanku menjadi padang gurun yang sunyi sepi. Ya, mereka telah membuatnya sunyi sepi tanah itu berkabung di hadapanku. Sunyi sepi sekarang segenap negeri itu, tetapi tidak ada orang yang memperhatikannya. Para pembinasa telah datang, melintasi segala bukit gundul di padang gurun, sebab pedang Tuhan mengamuk, makan dari ujung negeri yang satu ke ujung yang lain. Tidak ada damai bagi segala yang hidup. Ayat 13, perhatikan baik. Mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Saya ulangi sekali lagi. Mereka telah menabur gandum, tapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka menabur gandum, tapi yang dituai adalah semak duri. Kenapa? Karena Tuhan melihat motivasi mereka tidak benar. Tuhan melihat bahwa hidup mereka jahat di hadapan Tuhan. Alkitab berkata, negeri milikku telah diinjak-injak seenaknya. Bahkan Alkitab berkata, negeri milikku sudah dirusakkan sehingga telah menjadi padang gurun yang sunyi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kita perlu mengerti betul apa komponen-komponen dasar yang penting ketika seorang menabur itu. Yang pertama, ketika kita menabur dalam perbuatan kita, dalam pelayanan kita, dalam kehidupan keseharian kita, maka kita harus memiliki hati yang bersih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau membangun keluarga, engkau harus punya hati yang bersih. Bukan hanya hati yang mencari untung. Loh, saya menikah supaya bahagia. Itu keliru. Kalau kita menikah supaya bahagia, berarti kita sedang memanfaatkan pasangan kita untuk kita mendapatkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Tetapi membangun rumah tangga, hati kita harus bersih. Saya harus membahagiakan pasangan saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka yang punya anak harus punya pandangan yang sama. Saya punya anak supaya anak-anak saya bahagia. Ada banyak orang yang berpikir saya punya anak supaya saya bahagia, sehingga ketika anaknya mengecewakan dia mulai marah, tersinggung, kecewa sampai berkata, kalau papa tahu punya anak seperti kamu, lebih baik papa gak punya anak. Kalau mama tahu punya anak seperti kamu, lebih baik mama gak punya anak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak dilahirkan lucu, anak dilahirkan indah, anak dilahirkan sangat membahagiakan. Kemudian setelah anak itu lahir, kita yang membentuk anak itu, kita yang membangun karakternya, kita yang menjadikan dia sebagaimana dia nanti adanya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saja kita punya hati yang bersih, saya mau membuat anak-anak saya bahagia, saya mau membuat anak-anak saya benar, saya mau meluangkan waktu, saya mau mengerti mendidik anak dengan baik. Hati kita harus bersih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kita menolong orang, jangan untuk keuntungan kita sendiri, jangan supaya satu saat dia pun berhutang sama saya. Tidak, hati kita harus bersih. Apapun yang kita kerjakan, kita gak peduli tahu orang mau buat apapun, yang penting saya buat ini karena Kristus telah melakukan segala yang terbaik buat hidup saya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang pertama, apapun yang kita kerjakan, kalau kita menabur, baiklah kita menabur dengan hati yang bersih. Yang kedua, kita harus selalu menjalaninya dalam ketekunan dan kesetiaan. Apapun yang kita kerjakan, kita menabur harus dengan ketekunan dan kesetiaan. Ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada hal-hal yang tidak enak kembali kepada kita, tetap tekun, tetap setia, tetap lakukan kehendak Tuhan, karena kita tahu persis bahwa jalan kita bukan diatur oleh manusia, jalan kita diatur oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita perhatikan dalam menabur? Yang pertama sudah saya jelaskan, hati kita harus bersih. Yang kedua,
Kita harus selalu menjalani dalam ketekunan dan kesetiaan serta kesabaran. Artinya ada tantangan apapun, jangan cepat menyerah, jangan cepat kecewa, jangan cepat putus asa. Tapi ingat, ada Tuhan yang membuat segala sesuatunya menjadi indah. Lalu yang ketiga, kita harus selalu mengerjakan yang terbaik dengan tetap bersuka cita. Saudaraku, dalam hidup ini apapun yang kita kerjakan, saudara-saudara yang sedang membangun karir, saudara-saudara yang berusaha, saudara-saudara yang sedang menjalani kehidupan ini dengan penuh tantangan, ayo apapun yang sedang kau kerjakan, lakukan segala satunya dengan yang terbaik. Karena selalu saya katakan, kalau kita nggak mengerjakan yang terbaik dalam hidup ini, kita berdosa. Kenapa? Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Dari pihak Tuhan, Allah selalu telah menyediakan potensi untuk kita mengerjakan segala yang terbaik. Tetapi kalau kita kerjakan dengan setengah-setengah, kita bersalah. Karena itu, saudaraku, apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan yang terbaik. Alkitab berkata, apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah seperti engkau mengerjakannya bagi Tuhan. Karena itu, apapun yang kita kerjakan, harus kita kerjakan yang terbaik dan tetap bersuka cita. Karena dengan bersuka cita ada kekuatan baru untuk kita menghadapi segalanya. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang harus kita perhatikan dalam menabur? Yang pertama sudah saya jelaskan, kita harus selalu memiliki hati yang bersih. Yang kedua, kita harus selalu menjalani dalam ketekunan, kesetiaan, dan kesabaran. Yang ketiga, kita harus selalu mengerjakan yang terbaik dengan tetap bersuka cita. Dan yang keempat, kita harus selalu taat dan dengar-dengaran. Karena seringkali kita mengerjakan yang baik, tapi bukan apa yang Tuhan suruh buat kita. Kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu yang luar biasa, tetapi tidak dalam ketaatan dan dengar-dengaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu yang terjadi dengan Yunus. Tuhan suruh Yunus untuk pergi ke Nineve, tapi dia memilih untuk pergi ke Tarsis. Dia tetap mengerjakan sesuatu, tapi sesuatu yang bukan Tuhan suruh. Apa yang terjadi? Dia menghadapi masalah, dia menghadapi persoalan. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu, kita pikir sudah yang baik, tetapi kita mengerjakan sesuatu bukan yang Tuhan perintahkan. Apa yang terjadi? Kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah, kita menabur gandum, tapi yang kita tuai semak duri. Kita marah sama Tuhan. Tuhan sedang bilang, anakku, aku sedang memproses engkau supaya engkau kembali ke jalanku, supaya berkatku dapat mengalir luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, atau bahkan mereka yang sedang taruh tangan kanannya di dada karena kecewa, karena butuh mujizat, karena mungkin selama ini mereka menabur gandum tapi yang mereka tuai adalah semak duri. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga mulai hari dan selanjutnya kami memiliki hati yang bersih. Kami selalu menjalani segala sesuatu dalam hidup kami dalam ketekunan, kesetiaan, dan kesabaran. Kami selalu mengerjakan yang terbaik dengan hati yang tetap bersuka cita. Kami mau taat dan dengar-dengaran, menjadi hamba yang setia dari Engkau Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesuslah kekuatan kita, Yesuslah sumber penghiburan kita. Dan di dalam Yesus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.